Shalom semua. Malam ini adalah Rabu malam, tanggal 20 Mei 2020. Ya, hari ini kalau di negara kita Indonesia itu hari kebangkitan nasional ya. Saya tadi juga sempat membaca di wall Facebook dan beberapa berita, ada juga sebuah berita yang cukup mengagetkan saya, yaitu berita duka cita meninggalnya seorang apologet terkemuka, yaitu Ravi Zacharias. Saya tidak pernah secara langsung mengikuti acara-acara yang beliau lakukan, tapi saya banyak melihat rekaman-rekaman di YouTube, video-video beliau, dan banyak saya belajar di sana tentang bagaimana beliau mencoba membela atau menjelaskan akan iman Kristen dan hal-hal yang sulit, pertanyaan-pertanyaan yang sulit dengan luar biasa, ya. Dan juga bagaimana dia begitu dinamis dan mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya bagi saya sendiri. Ketika ia mencoba melakukan pendekatan dengan orang-orang yang berbeda, ia bisa sedemikian rupa melakukannya, dan saya yakin itu adalah karena pimpinan Roh Kudus. Kemarin juga di wall beberapa teman saya lihat juga ada berita duka juga, seorang yang punya dedikasi melayani ya, dan kalau saya perhatikan dari komen-komen yang ada, sepertinya juga itu adalah seorang korban daripada keganasan COVID-19 ini ya. Barusan tadi saya mengikuti ibadah doa yang diselenggarakan di gereja tempat saya melayani di sini di Kota Kendari. Ini kita masih memang ibadah-ibadah kita masih online, sebagian besar adalah live streaming, tapi kadang-kadang lewat rekaman, bahkan juga ada yang kita menyediakan bahan renungan untuk jemaat. Nah, besok, Bapak Ibu Saudara, adalah hari besar agama Kristen yang penting ya, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya ingat beberapa tahun lalu setelah ibadah kenaikan yang diselenggarakan di gereja, kebetulan waktu itu ibadahnya ibadah padam. Kemudian siang-siangnya kami diajak ke mall oleh teman. Kemudian ada perbincangan yang saya nguping perbincangan daripada SPG yang menjaga di stand yang ada di Matahari Department Store pada saat itu. Mereka berbicara begini, hari ini hari libur kan ya? Kemudian yang satu menjawab, iya, tapi libur apa ya? Kemudian rupanya kan mereka sudah tahu lah teman-temannya yang agamanya bagaimana. Mereka kemudian bertanya kepada yang beragama Kristen, ini hari ini libur Kristen loh ya? Iya. Hari apa emang? Kemudian yang beragama Kristen menjawab, iya, saya sendiri nggak tahu itu hari besar apa. Saya bisa menduga bahwa mungkin SPG ini pada hari itu dia tidak beribadah begitu ya. Saudara, memang hari kenaikan ini sepertinya tidak terlalu diperhatikan, bahkan beda dengan misalnya hari Jumat Agung, hari Natal, Paskah. Hari kenaikan memang selalu jatuh di hari Kamis ya. Seharusnya karena bukan di hari Minggu bisa diperhatikan, tapi ya saya tidak tahu, jangan-jangan ada orang Kristen atau ada gereja yang bahkan kelewatan dan lupa kalau besok itu hari besar Kristen dan
hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, apalagi situasi ini kan, nggak ada bedanya libur atau nggak libur gitu. Jangan-jangan dipikir ini libur nasional apa gitu kan. Nah, saudara, bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, catatan yang kita miliki salah satunya ada di dalam Kisah Para Rasul yang bersifat naratif, dan memang nanti juga disinggung di beberapa surat, tetapi yang bersifat naratif ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat mulai dari ayat 6 ya sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini merupakan sebuah rangkaian puncak ya, setelah Tuhan Yesus bangkit, kemudian ia menampakkan diri kepada murid-muridnya ya, dengan skala yang berbeda-beda, dan pada akhirnya ia terangkat ke surga. Yang menarik yang kita lihat dari bacaan ini tadi, rupanya meskipun sudah melewati peristiwa kematian, kemudian kebangkitan, dan Yesus menampakkan diri kepada mereka, tidak semua orang yang ada pada saat itu sudah move on. Artinya mereka masih terus berpikir, dan barangkali justru mereka jauh lebih optimis saat ini tentang Mesias politis yang sudah sangat menancap di pikiran mereka. Barangkali mungkin justru mereka berpikir bahwa ini akan jauh lebih powerful karena yang akan memimpin adalah seorang yang telah bangkit dari kematian. Yesus memilih untuk tidak lagi memperdebatkan itu, dan ia langsung membawa mereka kepada satu pengertian yang baru. Entah mereka bisa menangkapnya atau tidak, tapi kalau saya membaca bahwa seolah-olah dia menjawab pertanyaan itu sesuai dengan harapan penanya, tapi sebenarnya kita tahu bahwa yang dia maksud Yerusalem yang baru, kerajaan Israel yang baru, tentu tidak berbicara tentang Yerusalem politis, tidak berbicara tentang Israel politis, tetapi berbicara tentang kerajaan Allah yang dibangun, dan yang kemudian para muridnya menjadi saksi di lingkup yang kecil, yang lebih besar, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, setelah menyampaikan hal itu, ada beberapa pesan yang kita lihat di sini. Pertama, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan memulihkan kerajaan bagi Israel, tentu dengan pengertian yang bersifat spiritual. Kemudian ia menjanjikan Roh Kudus. Ya, ia menjanjikan Roh Kudus, dan lewat kekuatan Roh Kudus itu nanti para murid, para pengikutnya akan mengabarkan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kemudian ia terangkat ke surga. Nah, hal yang kedua yang menarik adalah bagaimana orang-orang itu sepertinya terkesima atau melongo ya, nggak percaya dengan apa yang mereka lihat, karena Yesus kemudian menghilang dari pandangan mereka. Di dalam keadaan yang sedang
bingung itu, sedang bengong, sedang terkesima, sedang kaget, ya. Kemudian ada malaikat Tuhan. Kita melihat lagi ada pesan yang lain yang kita bisa tangkap di sana, bahwa malaikat Tuhan mengatakan bahwa peristiwa kenaikan Yesus itu sesuatu yang harus dipahami, bahwa ia kelak akan datang dengan cara yang sama. Saya tidak menangkap ini secara literal, tetapi saya lebih melihatnya bahwa ini merupakan sebuah pernyataan kepastian bahwa Yesus yang terangkat ke surga itu akan datang kembali. Saya berpikir itu poinnya di sana. Jadi bukan kepada caranya, ya. Kalau kita berpikir-pikir kepada caranya, belum berbicara tempat, belum berbicara macam-macam hal yang lain, itu akan terlalu banyak kesulitan yang kita hadapi. Tetapi yang saya coba lihat di sini adalah kepada kepastian bahwa Yesus yang telah terangkat ke surga itu akan datang kembali. Nah, ini merupakan sesuatu yang cukup sentral di dalam kita memperingati akan kedatangan Tuhan, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus itu. Jadi pada kenaikan itu ia menjanjikan Roh Kudus. Pada kenaikan itu ia seolah-olah membuat satu batasan, ya, bahwa ia secara fisik tidak lagi berada bersama dengan mereka. Dan kemudian lewat pernyataan malaikat Tuhan, Tuhan menyampaikan bahwa mereka atau manusia di dunia ini menantikan Dia yang telah naik itu kelak akan datang kembali. Dan itu yang seringkali kita katakan sebagai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, bagi kita sekarang, hal yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi akan hari-hari yang kita lewati pada saat ini, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita boleh mengabarkan kabar baik itu kepada dunia ini. Kabar keselamatan yang oleh Tuhan dikabarkan sampai ke ujung bumi. Saya boleh mengenal Kristus karena orang-orang yang menerima akan mandat itu untuk mengabarkan Injil oleh kekuatan Roh Kudus itu taat kepada apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian dan tubuh kebangkitannya itu sebenarnya tidak terikat oleh ruang dan waktu, namun tetap para murid itu merasa bahwa kehadiran Yesus secara fisik itu masih ada sesewaktu. Dan kita tahu nantinya bahwa setelah Yesus terangkat ke surga, itu seolah-olah menjadi sebuah titik demarkasi, sebuah batas antara kehadirannya Dia secara fisik di dalam dunia ini dengan kehadiran lewat Roh Kudus yang dicurahkan setelah itu. Kenaikan Yesus ke surga sesungguhnya justru membawa Dia kepada sebuah keadaan yang tanpa batas. Kalau ketika Ia hadir di dalam sejarah, di dalam tubuh kemanusiaannya Ia terbatas oleh ruang dan waktu. Namun setelah Ia naik ke surga, Ia tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Itu artinya bahwa Ia hadir tanpa batas justru di dalam kehidupan murid-muridnya, di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itu nantinya diwujudkan dengan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan kuasa, Roh Kudus yang menghibur dan mendampingi setiap murid-murid Tuhan. Saya berharap kita semua boleh menghargai akan peringatan ini, karena peringatan ini
peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah peristiwa kristologi, dan di dalam status Kristus yang dalam status peninggiannya, kenaikan ke surga adalah salah satu status peninggian Kristus. Dan nanti kita tahu bahwa setelah ia naik ke surga, ia dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, saya berharap Anda memberikan waktu menyiapkan hati besok. Bagi teman-teman yang di daerahnya sudah memungkinkan untuk ibadah secara normal, saya sungguh-sungguh sangat bagi teman-teman yang di daerahnya mungkin sudah diperbolehkan untuk ibadah secara normal, saya iri. Ya, saya ingat kalau kebaktian kenaikan seperti ini, banyak gereja yang melakukan kebaktian alam terbuka, ya, supaya suasana seolah-olah di alam terbuka melihat kenaikan Tuhan Yesus. Saya ingat kita pernah melepaskan balon membayangkan akan kenaikan Tuhan Yesus itu. Tapi kami besok masih melakukan akan ibadah kenaikan dengan live streaming, ya. Bagi jemaat yang mendengarkan hal ini, atau bagi teman-teman yang ingin ikut bersama kami di dalam ibadah, kami akan menyelenggarakan ibadah jam 9 pagi, bisa diikuti lewat YouTube, yang juga besok akan saya sharekan di dinding Facebook saya. Selamat mempersiapkan diri untuk ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus besok, dan saya percaya ada berkat Tuhan tersedia bagi Anda dan saya di dalamnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.